Begini, di Tubibara itu 85% udah dikuasai pendudukan ya. Sehingga pendudukan itu punya kekuasaan bukan hanya dari ekonominya, militernya, termasuk dari sisi keagamaan. Jadi ini secara umum itu demikian. Bahkan kalau kita melihat, kalau di sini istilahnya DKM ya, pengurus masjid ya, itu di sana pun pengurus masjid harus ada surat izin dari pendudukan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mina semuanya, selamat bergabung kembali lagi kita di acara Suara Palestina, sebuah program yang akan mengulas tentang berita-berita, informasi tentang dunia Islam, wabil khusus Palestina dan Masjidil Aqsa. Sebuah program yang akan memberikan edukasi kepada kita tentang bagaimana perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina bersama guru kita tercinta Ustadz Ali Farhansani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini, Ustadz? Alhamdulillah. Ya, udah Makin sehat ya, alhamdulillah. Kayaknya jogging terus nih. Iya. Alhamdulillah, biar apa ya, makin sehat, alhamdulillah. Iya. Karena sebentar lagi kan mau persiapan Piala Dunia nih Mas. Oh gitu. Penonton harus tampil aja ya. Ustadz bagaimana? Spanyol apa mana nih? Mestinya Indonesia cuma Indonesia. Kalau saya masih Prancis, Ustadz. Prancis. Kenapa Spanyol, Prancis? Kenapa Prancis? Karena di Prancis banyak pemain Muslimnya. Ya. Kenapa saya Spanyol? Karena Perdana Menterinya mendukung Palestina. Iya. Nah, sahabat Mina semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pembatasan azan di berbagai masjid di tepi barat. Yang ini menjadi viral karena anggota parlemen Israel, Knesset, itu mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan untuk membatasi bahkan melarang azan di berbagai masjid di Yerusalem. Yang sudah terjadi itu di Masjid Ibrahimi atau di Masjid Hebron, sebuah masjid yang itu dikenal sebagai masjid tertua, situs umat Islam. Di situ ada makamnya Nabi Ibrahim, makamnya Nabi Ishak, Nabi Yakub dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bayangin nih, sahabat Mina semuanya, di kampung kita atau di negara kita, azan dibatasi. Kalau mau azan harus mengajukan izin dulu. Kalau mau azan harus persetujuan dari pemerintah dulu. Itu pun nanti izinnya itu sangat terbatas. Tentu itu menjadi satu hal yang sangat bagi umat Islam itu satu hal yang tentu itu menghalangi syiar Islam kita, syiar Islam umat Islam ya, syiar Islam kaum muslimin. Nah, demikian juga yang saat ini terjadi di Palestina, di tepi barat terutama, itu adalah pembatasan tentang azan. Kalau di Gaza lebih ngeri lagi, dihancurkan masjidnya. Kalau di tepi barat dibatasi dengan undang-undang yang saat ini sedang dirancang oleh parlemen Israel. Nah, di tepi barat sebenarnya isu ini sudah terjadi atau sudah banyak dibicarakan beberapa tahun yang lalu, Ustaz. Bahkan tahun 2015, 2016 upaya-upaya untuk membatasi azan ini sudah dilakukan. Nah, sahabat Mina semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pelarangan dan pembatasan azan di tepi barat oleh Zionis Israel. Ustaz Ali Farhan, bisa diceritakan gambaran umum dulu, Ustaz, bagaimana sebenarnya masjid-masjid di tepi barat Palestina menghadapi pelarangan dan pembatasan ini? Ya, jadi secara umum pendudukan Zionis kan ingin menghapus identitas Islam ya, di samping menjajah tanah Palestina. Jadi ya unsur-unsur yang berbau dalam tanda kutip Islam itu ya coba dihapus atau disingkirkan. Nah, salah satu identitas Islam kan azan ya. Jadi di mana ada kumandang azan, ya berarti di situ ada kehadiran Muslim. Jadi bukan sekedar pelarangan, jadi jauh lebih dasar dari itu. Identitas Islam termasuk ya diantaranya identitas Islam yang tadi di Gaza dihancur-hancurkan masjid ya. Jadi memang
sengaja pendudukan Zionis ini apapun yang identik dengan Islam harus ya kalau nggak bisa dianjurkan dibatasi, termasuk azan. Dulu sempat juga di Masjidil Aqsa bahkan ya azan tidak boleh pakai speaker. Dengar-dengar ada suara juga di Jakarta, speaker nggak boleh kencang-kencang waktu itu. Karena dianggap konteksnya mungkin beda. Iya, nah kalau ini konteksnya kan pendudukan. Jadi artinya memang Zionis nggak mau ada kehadiran Islam. Bahkan termasuk kehadiran Kristen pun nanti kalau kita bahas, gereja-gereja juga sama dieksekusi. Nah ini kembali ke soal azan tadi karena memandang ini adalah identitas Islam. Kemudian yang kedua, lebih jauh dari itu adalah kedaulatan. Karena begini, kalau misalnya tadi Mas Widi contohkan di kampung kita lah misalnya, ada masjid, terus ketika harusnya suara azan, kok nggak ada suara azan karena speakernya ditutup atau diapakan, tentu orang marah. Walaupun mungkin dia nggak salah di masjid, marah karena itu lambang kedaulatan Islam. Jadi kedaulatannya dikurangi. Nah di tepi barat terutama ya itu kan hampir ya, karena begini di tepi barat itu 85% udah dikuasai pendudukan ya, sehingga pendudukan itu punya kekuasaan bukan hanya dari ekonominya, militernya, termasuk dari sisi keagamaan. Jadi ini secara umum itu demikian. Bahkan kalau kita melihat, kalau di sini istilahnya DKM ya, pengurus masjid ya, itu di sana pun pengurus masjid harus ada surat izin dari pendudukan Israel. Kalau penduduk Israel, ini pengurus masjidnya si fulan ini orang-orangnya kritis terhadap Israel, itu nggak boleh diganti yang lain. Jadi sampai sedemikian rupa, bukan soal takut atau enggak, tapi ya ingin menghapus identitas Islam bila perlu sampai akar-akarnya di tepi barat itu. Mungkin itu dulu Mas Wida secara umum gambaran kenapa kalau azan dilarang atau paling nggak dibatasi suaranya termasuk. Ya, selama ini kita melihat, menyaksikan bahwa di Palestina, terutama di tepi barat, itu merupakan kota-kota yang dimuliakan, yang dihormati bukan hanya oleh umat Islam, bahkan oleh orang Kristen, oleh Yahudi sendiri. Di Hebron, di Masjid Ibrahimi, itu merupakan kota yang hidup, masyarakatnya hidup terdiri dari ada orang Islam, ada orang Kristen, ada juga beberapa komunitas lain yang hidup di situ. Nah, ada satu ikon yang sudah jelas-jelas namanya Masjid Hebron, Masjid Ibrahimi, yang di situ ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Nabi Ishak, ada makam Nabi Yakub, dan juga yang lain. Nah, jelas itu merupakan situs milik umat Islam, tapi saat ini keadaannya, situasinya, masjid itu dibagi jadi dua. Yang satu digunakan untuk ibadah umat Islam, yang satu lagi digunakan untuk Yahudi. Nah, yang area yang digunakan oleh umat Islam itu pun dibatasi, hanya beberapa hari tertentu saja. Selain itu Yahudi menguasai. Kenapa? Karena status masjid itu sekarang ini sudah dikuasai oleh mereka. Ini yang saat ini jadi konsen tentang pelarangan azan di Masjid Ibrahimi. Yang tidak kalah serunya atau tidak kalah memilukannya di Masjidil Aqsa. Tidak jauh dari Masjid Ibrahimi itu di Hebron, yaitu di Yerusalem, di Al-Quds, itu Masjid Al-Aqsa juga sama. Hampir setiap pekan itu ada pendudukan ilegal Israel, Zionis, Yahudi yang memaksa masuk kemudian melakukan ritual di Masjid Al-Aqsa. Bayangkan sahabat Minas semuanya, ketika ada sebuah masjid tetapi digunakan untuk ibadah umat lain, tetapi mereka tidak hanya sekedar beribadah, tapi mereka juga melakukan provokasi-provokasi, menghina, melecehkan, menistakan agama Islam. Nah, inilah yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Termasuk juga pelarangan azan ini juga dilakukan tidak hanya di Masjid Ibrahimi, tetapi juga di Masjid Al-Aqsa dan juga di masjid-masjid yang lain. Bagaimana Ustaz bisa ceritakan tentang kondisi Masjid Al-Aqsa sekarang ini, Ustaz? Ya, jadi ada dua masjid tertua katakanlah ya di tepi barat, yaitu Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi. Saya akan mulai dari Masjid Ibrahimi dulu ya, nanti lebih dahsyatnya lagi ke Al-Aqsa. Memang tadi sudah disebutkan Masjid Ibrahimi berada di kota Al-Khalil atau Hebron ya. Kalau
umat Islam lebih menggunakan kata Al-Khalil, memang diambil dari Khalilullah Ibrahim. Memang betul di situ ada Masjid Ibrahimi, ada di dalamnya ada makam Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Ishak dan keluarganya. Nah, orang-orang Zionis Yahudi itu ingin mengambil alih sebenarnya keseluruhannya. Mungkin kalau kita telusuri bukan hanya Masjid Ibrahim Al-Aqsa, masjid-masjid kecil-kecil yang lain boleh jadi demikian kan, diserang. Nah ini kejadian mengenaskan pada tahun 94 misalnya. Itu ketika umat Islam, ini cara mengambil alihnya nih. Umat Islam lagi waktu itu bahkan sedang sholat tarawih di bulan Ramadan, itu ditembakin oleh orang-orang Yahudi. Alasannya entah seperti apa, yang jelas waktu itu ada sekitar 29 umat Islam yang ya syahid lah ya. Saya lagi sholat tadi ini. Sholat terjekung kekacauan segala macam, besoknya kan pada demo segala macam. Nah pendudukan, karena itu kan daerah kekuasaan pendudukan. Dan daripada ribut, mestinya kita belah dua aja lah. Kita bagi dua ya. Jadi kalau dibagi duanya, 70%-nya untuk peribadatan Yahudi. Ada, saya punya teman pernah rekanan ke sana ke Masjidil Aqsa. Saya sholat paling tidak khusyuk itu di Masjid Ibrahim lah. Bukankah itu masjidnya Nabi sejak Nabi Ibrahim, masjid yang utama? Iya, kenapa? Karena memang posisi ya katakanlah masjid itu udah di tembok dua. Jadi di situ ada makam Nabi Ibrahim di belah dua. Artinya separohnya untuk peribadatan Yahudi, separuh Muslim. Nah, kita tahu kalau orang-orang Yahudi peribadatannya kan nyanyi-nyanyi ya. Bahkan ada musiknya segala macam. Jadi di masjid itu ya penuh dengan nyanyian, gerakan-gerakan Talmud sama musik, pesta segala macam ada di dalam masjid. Nah ini kan artinya memang sengaja sekali orang-orang Zionis. Nah, tapi hebatnya para pejuang rakyat Palestina itu bagaimanapun apapun tetap sholat di Masjid Ibrahim, apalagi kalau Jumat. Biar sampai kadang sampai keluar-keluar itu. Sebab kalau dibiarin nanti lama-lama habis kan. Nah itu cara mempertahankan Masjid Ibrahimi. Nah Masjidil Aqsa apalagi dulu sebelum Syekh Raid Salah membuat Syekh Raid Salah itu ya salah seorang pejuang, bukan Muhammad Salah. Kalau Muhammad Salah kan pemain bola yang kabarnya udah keluar dari Liverpool kan, katanya mau ke Persib, dengar-dengar cuma nggak mau bayar nih. Jadi itu meneliti ternyata sejak tahun 90-an sudah terjadi penggalian terowongan di bawah Masjidil Aqsa untuk tujuan akhirnya untuk merobohkan, diganti dengan kuil sinagog Solomon ya, tempat peribadat Talmud mereka. Caranya gimana sebelum sampai gitu? Caranya dengan pemukim-pemukim Yahudi ekstremis yang keras-keras itu hampir tiap hari kecuali hari Jumat Sabtu itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kawasan pelataran masjid. Di luarnya ya, tidak masuk ke masjid. Untuk apa? Mengadakan provokasi yang tadi, nyanyi-nyanyi, yel segala macam. Membangkitkan amarah. Nanti kalau ini kadang suka terjadi bentrok. Mereka dikawal oleh pasukan Zionis. Sementara pada waktu yang sama para pemuda, orang-orang yang mau sholat di Masjidil Aqsa itu dibatasi. Bukan hanya dibatasi, digeledah segala macam. Pokoknya ya dipersulit lah. Nah tujuannya apa? Untuk agar Masjidil Aqsa itu sepi dan mereka leluasa. Mungkin akan seperti Masjid Ibrahimi kan, bahkan tahun kemarin membuat rancangan undang-undang membagi dua kan Masjidil Aqsa, 60% untuk Yahudi, 40%. Nah kalau umat Islam tidak bergerak, bukan hanya di Palestina, anggota negara OKI termasuk Indonesia tidak protes segala macam ya, makin keterlaluan. Apalagi ini rancangan undang-undangnya kalau disahkan kan semakin semena-mena gitu. Jadi Ibrahim ya Masjid Ibrahimi, ya Masjidil Aqsa. Bahkan kalau di Masjidil Aqsa itu pemukim Yahudi kadang-kadang membuat apa itu coretan-coretan ya, gambar bintang David di tembok-temboknya segala macam. Nah ini kan menunjukkan sudah sedemikian terlalu jauh mereka mengacak-acak kesucian Masjidil Aqsa, sementara umat Islam ya mungkin tidak banyak bergerak, barangkali karena infonya kurang. Kalau di Mina kan insya Allah selalu kita sampaikan. Kemudian yang kedua ya berarti memang kurang mendapat perhatian dari dunia Islam, dari para tokohnya, dari emirnya. Ini yang patut kita sangat prihatin. Bagaimana kondisi kedua masjid ini, baru di tepi barat, nanti Gaza belum ya. Begitu ya para muslim.
Ya, saya sapa dulu Oke. sahabat Mina semuanya sudah bergabung di acara kita Live TikTok Suara Palestina. Ada Pak Sarifuddin, ada Baca Quran, ada Mbak Farah Salsabila, Lindoha, Mas Ahmad, Mas Armadi, Pak Toto Wikanto, Salva Muhammad, dan lain sebagainya, Subhan Fiddin, Abi, Muhsin, Sikrono, Jamhuri, wah banyak nih, alhamdulillah. Silakan Salah. kirimkan pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar. Kita masih berada di program acara Suara Palestina, sebuah program yang membahas tentang dunia Islam dan juga bagaimana kita memperjuangkan pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Ada pertanyaan Ustaz Ya. dari Silakan. Rizal Ghifari. Masya Allah. Keadaan Palestina sekarang gimana Ustaz? Apakah membaik atau malah lebih parah? Ya, Palestina terbagi dua. Di utara, tepi barat namanya West Bank ya. Kemudian di ujung bawah atau selatan itu Gaza ya. Kondisinya, nah ini yang kalau di Palestina tepi barat itu pendudukan sudah merambat di 85% wilayah Palestina. Jadi tinggal sisa 15%. Pemukiman Yahudi baru semakin dibikin, ditambah. Tembok-tembok pemisah, jadi artinya warga semakin diisolasi. Kemudian kalau ada gerakan-gerakan sedikit aja yang mengarah ke perlawanan langsung diberangus. Nah, jadi tidak kalah pentingnya di tepi barat. Kenapa? Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Nah, yang kedua kondisi, nah tadi orang kalau kita di masjid-masjid di Indonesia sholat mau kapan aja sholat aja masjid. Mungkin ada yang ditutup jam 10 malam untuk keamanan, tapi artinya sholat 5 waktu bebas leluasa kan. Nah, kalau kita Mas Widi ke Jakarta misalnya mau ke Istiqlal atau kemana kan sholat nggak dimintai KTP segala macam kan. Waktunya sholat ya sholat. Nah kalau di Masjidil Aqsa enggak, ya juga identitasnya apa. Kalau wah ini termasuk orang yang mungkin kritis suara itu nggak boleh. Kalau orang-orang seperti kita kritis di sana itu nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi artinya dari sisi keamanannya semakin terdesak, dari sisi ibadahnya juga dibatasi. Nah sekarang yang di jalur Gaza, nah ini kan sejak tahun 60-an ini jalur Gaza satu-satunya daerah yang tidak artinya 100% penduduk setempat Muslim, ada non Muslimnya juga ada. Tapi artinya tentara pendudukan tidak ada. Nah sejak karena Netanyahu ingin mengambil alih seluruh Palestina termasuk jalur Gaza, maka Netanyahu punya rencana jahat untuk menguasai minimal 70%-nya jalur Gaza. Nah sekarang sudah hampir 50%, walaupun belum dikuasai, artinya tentara itu ada di mana-mana, tentara penduduk bagian. Tapi keunikannya atau mujizatnya kalau kita sebut dalam lagu mujizat itu, warga Palestina di jalur Gaza tidak pernah berhenti untuk melawan. Dan itu dijamin oleh undang-undang internasional melawan pendudukan. Jadi dimanapun orang, ya kalau pendudukannya Zionis ya memandangnya teroris ya, membuat teror. Sama seperti ketika Indonesia dijajah, kemudian rakyatnya melawan, kan disebut pemberontak ya, pemberontakan. Kan itu menurut sisi pandang penjajahan. Ini juga sama sisi pandang pendudukan. Nah, sementara pendudukan yang menyerang setiap hari, kok kenapa tidak dicap teroris? Padahal itu the real teroris, justru itu teror yang sesungguhnya. Nah ini standar ganda dari barat juga. Jadi artinya kita semakin prihatin. Kemarin kita bahas naksah kemunduran ya, artinya beberapa hal ternyata mundur walaupun perlawanan terus ada, tapi ya itu tadi situasinya kalau bahasa kita tidak sedang baik-baik saja, kurang lebih begitu di Palestina. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mak Mustaqim, ada Buana Project, ada Lilih Marliha, ada siapa lagi nih? Baca Quran dan artinya ini menyapa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya Ustaz, kalau Presiden Palestina apakah nggak reaksi masalah Masjidil Aqsa ini? Nah, ini masalah penting juga ya, karena itu kan Masjidil Aqsa berada di kota Al-Quds ya, atau Yerusalem, berada di wilayah tepi barat. Nah, tepi barat itu kan wilayah pendudukan. Yang menguasai
ekonomi, militer, perdagangan, termasuk merambah ke keagamaan itu di bawah kendali pendudukan Zionis. Jadi kalau ada warga dagang, warga pengusaha atau apapun pekerjaannya kan bayar pajak ya. Bayar pajaknya tidak ke negara Palestina. Kemana bayar pajaknya? Ke pendudukan Zionis dulu. Nanti kalau sudah misalnya presidennya, aduh ini untuk gaji karyawan, gaji staf gimana? Barulah presiden telepon ke Zionis ini gimana nih negosiasi. Akhirnya dikeluarin lah uang pajak yang memang haknya rakyat Palestina. Itu pun udah semuanya karena diambil alih. Jadi artinya sedemikian situasinya sehingga Presiden Mahmud Abbas itu dalam tanda kutip tersandera. Pertama tersandaranya ya karena dalam wilayah pendudukan. Yang kedua dia memang presiden negara Palestina yang belum diakui oleh PBB ya. Makanya disebut presiden otoritas Palestina, berotoritas. Itu nggak bisa mengatur keuangan karena dia nggak bisa mengatur tentara. Dan di tepi barat itu nggak ada tentara. Orang barat itu nggak punya tentara, adanya ansih. Kenapa? Militer dikendalikan oleh Israel. Nah, jadi artinya situasinya tersempit. Kalau akhirnya ya diambil alih, diambil cara oleh Mahmud Abbas ya kalau gitu kita negosiasi aja, nggak ada perlawanan. Termasuk memandang Masjidil Aqsa ya secara suara jelas, yaitu mendukung Masjidil Aqsa, membela. Tapi faktanya tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana tidak berbuat banyak? Karena para pemuda yang mau sholat di Masjidil Aqsa dihalangi oleh tentara Zionis, ya karena Presiden Mahmudnya tidak punya pasukan, ya nggak bisa apa-apa, ya diem aja, ya mau gimana lagi orang itu berada di wilayah pendudukan, sementara presidennya lebih ke negosiasi. Nah, adapun rakyatnya, ya apalagi di jalur Gaza sekarang memilihnya konfrontasi, perlawanan, karena ketika kita sedang dijajah ya kita melawan. Tidak menegosiasi loh, masa tanahnya dinegosiasikan? Ya kita lawan penjajahan seperti Indonesia dulu. Belanda menjajah 350 tahun kan tidak, ya udah kayak bagi dua aja lah, Belanda sebelah sana, enggak kan, terus melawan akhirnya merdeka. Nah saya kira kalau di Palestina warganya terus melawan, mengadakan bagi pejuangnya, rakyatnya, lama-lama ya pasti penjajahan akan terdesak juga karena kok melawan terus ya, tidak pernah berhenti. Nah itu kurang lebih kondisi situasi apa kebijakan presiden terhadap rakyatnya, termasuk terhadap pemerintah Al-Aqsa itu. Ya, jadi memang kondisi sekarang ini di tepi barat, rakyat Palestina terus memberikan perlawanan. Meskipun dalam pembatasan, meskipun dihalang-halangi, tetapi mereka melakukan dengan berbagai cara untuk bisa tetap masuk ke Masjidil Aqsa dan beribadah di sana. Kalau mereka yang mau menjaga Masjidil Aqsa, Masjid Ibrahimi, disebutnya sebagai murabitin. Murabitin itu para penjaga-penjaga masjid gitu ya. Kalau di Indonesia arti murabitin ini mengalami degradasi, Ustaz. Ya. Jadi marbot. Marbot itu yang bersih-bersih masjid. Sebenarnya marbot itu berasal dari kata murabitin, yang menjaga masjid gitu. PKM-nya itu sebenarnya marbotnya itu. Iya betul. Jadi kalau merujuk ke, kalau yang laki-lakinya merobitun ya, kalau perempuannya merobitar. Jadi memang tugasnya bukan bersih-bersih, itu bagian salah satu. Tapi yang pokok bagaimana menjaga kawasan Masjid Al-Aqsa terutama itu dari gangguan Yahudi ekstremis. Makanya kalau ekstrim Yahudi masuk kan terus dihalangi, walaupun ya karena mereka pakai senjata ya tetap terdesak. Kemudian tugas yang kedua, bagaimana situasi peribadatan tetap terjaga. Jadi ketika ada ibadah kan orang Yahudi masuk pada nyanyi itu dihalangi, jangan sampai masuk ke batas yang terdekat. Nah, sampai perjuangan berdarah-darah sehingga banyak murabitun yang akhirnya dideportasi. Nggak boleh masuk lagi ke Masjidil Aqsa selama seminggu, nggak boleh selama 2 minggu. Nah, yang lebih hebatnya itu murabitatnya, perempuan-perempuannya itu luar biasa tuh. Ketika dia kan tinggalnya di luar Al-Aqsa, situ kadang-kadang seminggu baru pulang. Ketika mau masuk lagi kan dihalang-halangi oleh sama tentara, tapi dia tetap maju tuh. Pokoknya desak-desakan sampai ya mereka apa punya senjata, orang Zionis ya kadang-kadang terluka, namanya memar, dipukul. Tapi tetap perempuan ini luar biasa maju, dia dengan memegang Qur'annya itu sangat luar biasa. Nah, ketika ditanya bagaimana kalau Anda terluka memar, jawabannya
mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah perjuangan. Jadi bukan-bukannya tuh dinikmati gitu, nggak, ya sakit ya wajar manusiawi kan. Tapi mereka, ya Allah, ini para murabitun ini. Nah, harapan kita itu fungsi marbot itu lebih, ya bersih bagian ya, bersih-bersih itu bagian dari kegiatan marbot. Tapi tugas lainnya adalah bagaimana mengelola masjid supaya ya nyaman, terus termasuk dari apa itu kenyamanan anak-anak, kemudian para pembicaranya segala macam terjamin. Itu Murabitun tuh marbot tadi ya. Itu sebenarnya tugas yang sangat mulia ya. Ya, saya kembali sapa sahabat Mina semuanya sudah bergabung. Ada Bania, ada Mudrik Albar, ada Meme Nizam, ada siapa lagi nih? N354, ada Dahrim, ada pertanyaan lagi nih Sat, masih dibaca Quran dan artinya. Untuk kelompok Fatah, apakah masih tidak bersatu dengan Hamas? Ya, jadi kelompok perjuangan di Palestina kan banyak, sama seperti di Indonesia itu kan dulu ada Jong Islamic Bond, ada Jawa segala macam, ormas-ormas suku-suku. Tapi kehebatan Indonesia bersatu dalam satu tanah air, satu bahasa dan satu bangsa ya. Nah, ini sebuah kewajaran di Palestina itu muncul banyak faksi-faksi. Yang terbesar memang Fatah. Fatah itu awalnya berdiri tahun 60-an itu gerakan bersenjata tuh ya, bersenjata. Sebenarnya sama kayak Hamas. Iya, awal sebelum munculnya gerakan yang lain itu Fatah dulu, yang kemudian membentuk PLO itu gerakan perlawanan bersenjata. Tapi lama-lama terus makin ini mungkin ya nggak tahu degradasi seperti apa, mungkin karena kelelahan segala macam, akhirnya akhir-akhir ini lebih memilih negosiasi. Tapi dari nego ke nego tanahnya makin kalah, makin sempit, makin sempit. Maka muncullah gerakan Islam, atau bukan gerakan Islam ya, faksi-faksi yang baru, ada Jihad Islam, ada Hamas, ada Front Demokratik. Mereka membuat faksi untuk melawan. Nah, kalau negosiasi terus ya nggak bisa lah, kita harus perlawanan. Namun ada sekitar yang besar-besar ada hampir 8 ya, mungkin yang lain-lain belum ada. Ada lagi yang lain. Jadi artinya mereka memang sangat beragam. Jadi ada perbedaan cukup mencolok antara kelompok Fatah dan ya PLO-nya, kemudian dengan gerakan perlawanan di tepi barat dan Gaza itu dengan jaya satunya nego, satunya perlawanan. Sebenarnya nggak jadi soalnya seperti Indonesia dulu kan, ada yang nego kan, ada perjanjian Linggarjati, Konferensi Meja Bundar, ada juga yang gerilya kayak Jenderal Sudirman, tapi semuanya terkoordinir oleh satu tokoh pimpinannya, yaitu Bung Karno dan Hatta ya. Sehingga semua kegiatan itu ya terkoordinir. Nah, yang membedakan di tepi barat itu faksi-faksi yang ada tidak terkoordinir. Ya satu pihak dengan Fatahnya, satu pihak dengan non Fatahnya, mereka dalam tanda kutip saling semacam berseteru ya. Dan ini yang kemudian dibuatlah rancangan rekonsiliasi. Jadi kalau saya pernah mengikuti konferensi bersama Yusuf Kala waktu di Jakarta, dia mengatakan ketika mendapat undangan dari ya faksi-faksi di Malaysia gitu ya, saya kan mengatakan gimana you akan merdeka kalau you berbeda-beda seperti itu. Ya boleh berbeda, tapi mesti ada satu tokoh yang satu visi yang disatukan, itu yang menyatukan itu. Ya gimana mau merdeka kalau kaliannya seperti ini? Nah, ini artinya sebuah kritik. Nah, alhamdulillah setelah itulah kemudian rekonsiliasi mulai sering dilakukan ya, pertemuan pernah di Turki, bahkan di Mekah, di Mesir, bahkan yang terakhir malah di Beijing, di Cina. Jadi ada waktu itu pertanyaan yang cukup kritis, kenapa faksi-faksi yang menyatukan malah Cina, malah Beijing? Nah, ini juga problem tersendiri. Tapi artinya terlepas dari perbedaan itu, rekonsiliasi menurut saya itu yang harus terus dikembangkan supaya ya makin menyatu, makin kuat, terlepas dari ada yang negosiasi maupun ada perlawanan di lapangan. Ya, ada Pak Purwanto, ada Ahmad Effendi, ada Edi Hernedi, ada Pak Haris, ada Mas Mir. Terima kasih sudah bergabung. Ada komentar dari Edi Hernedi. PBB ibunya, Amerika bapaknya, Israel anaknya. Gimana, Ustaz? Benar nggak gitu kan? Ya istilah bisa-bisa aja. Karena apa? Memang PBB Amerika Israel sejak awal ya satu kong kali kong terhadap penjajahan atau pendudukan di Palestina. Sebagai contoh, ketika
tahun 47 atau sebelum itu bahkan sejak Balfour 1917 itu kan sudah terjadi perlawanan sebenarnya. Jadi rakyat ya wajar. Ada istilah begini Mas Wid, semut pun kalau terinjak dia menggigit ya. Jadi apalagi manusia kalau terinjak-injak pasti dia melawan. Nah, dari gerakan perlawanan itu akhirnya PBB tahun 47 turun tangan tanggal 29 November 47. Udah daripada ribut-ribut kita bikin resolusi, resmi resolusinya. Resolusi 181 29 November tahun 47. Apa resolusinya? Kak Palestina bagi dua tuh. Coba. Partition plan namanya. Itu dibagi dua dan uniknya lagi dibagi duanya 55% untuk Yahudi. 45% untuk Arab Palestina. Ya karena sudah ada surat resmi, resolusi resmi dari PBB ya sejak tahun 47 itulah Yahudi ramai-ramai memperkuat diri sehingga 1 tahun berikutnya tahun 48 tanggal 14 Mei 48 Zionis mengikrarkan negara Israel secara pihak di tanah jajahannya. Tanggal 15 Mei 48-nya terjadilah pengusiran besar-besaran yang disebut dengan Nakba kan. Nah itulah kondisi apa ya, bagaimana betul tadi ya, betul lah PBB yang gimana ya, PBB itu kan bukan pemilik Palestina, tapi kok membagi menjadi dua bagian, 55% Yahudi sebagian. Nah, kemudian didukung oleh siapa? Ya jelas PBB kan terlahir dari Amerika. Nah kemudian Israelnya bagaimana? Nah, keputusan kebijakannya untuk melindungi Israel karena Israel itu kepanjangan tangan Amerika. Amerika kan ingin menguasai Timur Tengah, pengaruhnya. Lewat mana? Kalau Amerika ke situ kejauhan ya lewat negara buffer state namanya. Negara buffer state itu kalau negara penghadang seperti misalnya kita bertetangga ya, Mas Yudi RT 2, saya RT 3 misalnya. Mas Yudi kalau mau ke pasar harus melalui RT saya nih. Karena saya sebagai buffer state, saya bikin penghalang. Sementara di sana jalan buntu kan Mas Yudi nggak bisa kemana-mana. Nah Israel itu buffer state-nya Amerika karena supaya bisa bercokol menguasai pengaruh dan negara sekitarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ada negara Amerika, makanya ada yang mengatakan juga Israel itu adalah Amerika kecilnya yang ada di Timur Tengah. Sementara Amerika adalah Zionis besarnya yang ada di Amerika. Jadi ya memang betul. Makanya kalau kita melihat semua kebijakan, keputusan, resolusi PBB itu pertama tidak pernah dilaksanakan oleh Zionis Israel. Yang kedua, kalaupun ada keputusan yang dipandang merugikan Israel pasti diveto oleh Amerika. Seperti ini kan tahun lalu ya, kumpul negara. Bagaimana kalau Palestina diakui PBB lah, kan baru negara pengamat. Belum sampai situ Amerika udah siapin veto. Yang punya hak veto kan 5 negara pendirinya kan, selain Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Inggris ya. Memang Amerika selalu veto, udah puluhan kali veto dilakukan Amerika, walaupun untuk bayar tetap aja. Demi apa? Untuk melindungi Israel. Ya betul memang PBB, Amerika, kemudian dengan Israelnya. Itu yang harus kita waspadai juga. Iya. Pertanyaan lagi dari Subhan Fiddin, apakah Masjid Al-Aqsa ditakdirkan hancur? Bagaimana korelasinya dengan akhir zaman? Ya, salah. Kalau melihat surat Al-Isra ayat 7 ya, liyasu'u wujuhakum waliyadkhul masjidah kama dakhulu awwala marrah waliyutabiru ma ala tadbiro. Ini jaminan dari Allah. Kalau sudah jaminan dari Allah ya pastilah hukumnya ya. Innaka latuhibbul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Apa janjinya Allah di sini? Yang pertama adalah liyasu wujuhakum. Nanti akan sampai pada waktunya Zionis, hegemoni Zionis itu akan runtuh, akan melemah. Nah sekarang udah mulai kelihatan nih tanda-tandanya. Misalnya kalau dalam pertemuan PBB terlepas dari vetonya Amerika itu ya 85% suara itu mendukung Palestina itu. Nah kemarin belum lama ini ketika ada pertemuan di PBB, ketika utusan PBB sedang naik pidato, yang lain kan gerakan tepuk ini ya, meja kayak gini, semua negara jadi nggak ada yang dengerin loh. Itu kan artinya menyuramkan wajah, kan wajah itu kan gambaran kekuatan, gambaran identitas. Jadi sekarang menghujat, negara mana yang tidak menghujat? Atau rakyatnya apalagi? Demo-demo itu banyak kan bukan di negara-negara emir, negara-negara Arab, tapi di Eropa, di Amerika bahkan ya. Jadi artinya liyasu wujuhakum itu udah mulai tampak kelihatan. Nah kalau ini sudah nanti
episode keduanya adalah waliyadkhulul masjidah kama dahulu awal marah. Jadi nanti umat Islam akan berbondong-bondong masuk al-masjid. Al-masjid ini al-ma'rifat yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Jadi oleh Allah sudah ditetapkan tidak akan hancur masjid milik Allah itu hakikatnya. Tapi justru nanti akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Tinggal soal waktunya, wallahu a'lam bishawab, kapan waktunya. Nah, kalau itu sudah berbondong-bondong masuk ke dalam liyasujakum waliyatul masjid kama dahulu awal marah, kemudian baru tahap terakhirnya waliyutabbiru ma'al tadbiro. Kemudian umat Islam akan menghancurkan, akan mengubur hegemoni Zionis pendudukan sehancur-hancurnya. Sistem ekonominya, pertahanannya, intelijennya segala macam rontok mulai. Nah, sekarang juga mulai ada tanda-tandanya ketika pendudukan Zionis dibombardir oleh Iran. Kita tidak bicara soal Syiah Sunni ya, tapi siapapun yang mendukung Palestina ya kita dukung. Termasuk kalau Cina mendukung Palestina, jangan. Cina kan apa itu komunis ya. Ya kita mah dari sisi kemanusiaan siapa aja. Nah ini artinya kalau kita melihat dari sisi akidah, pertama masjid ini tidak akan hancur. Yang kedua justru akan bebas dan merdeka selama masih ada umat Islam yang memperjuangkannya. Gitu. Ya, saya sapa lagi yang sudah bergabung, sahabat Mina ya. Ada Naila Azza, ada Khazia Wardatul, ada Opon Sunda, ada pemuda desa. Pemuda desa dapat salam dari pemuda kota. Ada Mas Yusuf dan lain sebagainya, Sudianto. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz? Dari baca Quran dan artinya bersyukur hidup di Indonesia, ibadah nggak ada tekanan. Minta tausiah Ustaz agar tambah bersyukur. Ya kalau betul ya, kalau kita ngelihat negara yang terjajah itu begitu. Indonesia dulu waktu dijajah juga sulit kan untuk beribadah. Nah kita bersyukur sekarang alhamdulillah tidak ada penjajahan secara fisik ya, walaupun penjajahan dari sisi ekonomi masih umat Islam itu masih terdesak lah. Nah, secara mensyukurinya ya betul. Kalau di Masjidil Aqsa orang Islam mau masuk aja sambil ditahan-tahan, tapi tetap dia ingin berebut masuk sholat di dalamnya. Nah kita nggak usah berebut-berebutan. Tapi anehnya ya adzan tidak dilarang, mau adzan sekencang-kencangnya boleh. Tapi ketika adzan sekencang-kencangnya segala macam, ya kok jamaahnya masih sedikit ya. Mungkin masih tanggung kerja, tanggung ini lah. Nanti naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai begitu nanti pada saatnya sampai pendudukan seperti di Palestina barulah aduh ini kalau susah gimana mau sholat. Ya dulu waktu aman gimana. Jadi cara mensyukurinya mari kita makmurkan masjid itu dengan ibadah. Soal makmur masjid, nah nanti soal makmur masjid, tausiah saya buat saya khususnya dan kita semuanya adalah kita ada hadis mengatakan begini, sholat dalam satu shop ya, kita sholat satu shop itu pahalanya bisa beda-beda sih. Tidak sama, ada yang penuh, ada yang setengah, ada yang seperlima. Kenapa? Tergantung dari tingkat kehusuannya. Tingkat kehusuan itu akan tercapai kalau ada pengetahuannya. Kan kita kan kalau memahami sesuatu kita kan melaksanakannya kan. Sama seperti kemarin waktu saya lagi diuji sakit, saya belajar kesehatan tuh, bagaimana pentingnya olahraga pagi, pentingnya jogging, pentingnya makanan. Sehingga dengan itu walaupun ini olahraga yang paling murah, mudah dan malas itu jogging pagi itu memang, tapi saya tahu bahwa itu manfaatnya buat saya lakukan walaupun ya di belakang rumah cuma yang penting geraklah 20 menit. Nah, akhirnya yang saya rasakan badan jadi sehat. Nah, terus kok jogging terus sekarang dia pagi bahkan kadang sore. Karena saya tahu. Nah, kalau orang tahu bagaimana pahalanya sholat di masjid, dia pasti akan mendatanginya. Bahkan hadis mengatakan walaupun dia harus sampai merangkak ya. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa. Jadi ini kembali cara mensyukurinya, ayo kita makmurkan masjid selama masih kita diberi kesempatan dengan pemahaman kita bahwa kalau kita memakmurkannya itu kembali pahalanya kepada kita. Kalau kita masih belum memakmurkannya berarti kita masih belum paham fungsi masjid sebagai tempat hidayah itu. Ya,
Begitulah tausiah Oh, jadi nasihat nasihat buat kita semua yang hidup di Indonesia. Dan sebenarnya bangsa Indonesia itu juga dulu mbah-mbah kita, Iya. kakek nenek moyang kita juga pernah hidup dalam penjajahan. Ah, iya betul. Dan mereka juga merasakan kepahitan itu. Bagaimana hidup terkekang, bagaimana Iya betul. ibadah tidak bebas. Tetapi berkat kegigihan Iya. kakek nenek moyang kita, berkat kesungguhan, berjuang, akhirnya cucu-cucunya kita semua ini merasakan kebebasan, merasakan bagaimana nikmatnya hidup tanpa penjajahan. Maka Iya. kita hendaknya kalau kita ingin nikmat ini terus kita rasakan, tentu kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya salah satunya ya kita memikirkan saudara-saudara kita yang masih terjajah, bagaimana kita berupaya bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar terbebas dari penjajahan, supaya manusia di dunia ini semuanya terbebas dari penjajahan. Kenapa? Kalau mereka terjajah terus kita diam, bisa jadi suatu hari nanti kita ikut terjajah, gitu kan? Maka kita harus punya kepedulian, punya solidaritas untuk membebaskan saudara-saudara kita dari penjajahan. Ini kita ya sebentar ya sebelum soal kakek nenek moyang kita ya. Nggak usah saya aja dulu waktu kecil ada saya punya ya teman-teman saya itu petani, orang tuanya sering saya diajak ke sawah, ke jauh lewatin gunung segala macam. Kalau di ujung kampung segala macam di tengah sawah ada musola kecil itu, dia pakai bambu segala macam kayak saung itu. Ya Allah, ini kok kenapa? Nah, yang tadi petani-petani itu yang nyangkut segala macam sebelum waktu itu jam 11 itu udah selesai tuh. Mandi, ganti baju, sholat di situ. Ya Allah, berarti artinya mereka sudah menyiapkan diri untuk artinya ya tergantung kita dimanapun kapanpun. Kalau kembali ke tekad tadi, kalau tekadnya sehingga saya teringat, oh luar biasa ini harus saya jaga setiap kegiatan itu timingnya adalah sholat. Sebelum sholat, artinya sebelum waktu sholat berarti sudah berhenti. Toh kalau kita pun bekerja, katakan sekarang azan jam 12 misalnya, toh jam 12 kan waktu zuhur juga. Jadi sebenarnya kok baru sebentar-sebentar azan. Memang sejak kita jam 7 pagi nanti jam 12 akan azan. Kenapa kita nggak menghentikan semua pekerjaan minimal 10 menit sebelum azan sehingga kita bisa ya sholat sunnah qobliyah berjamaah takbir bersama takbir yang imam itu artinya tidak masbuk. Kenapa orang masbuk? Oh jamnya udah ditentukan kok azan. Kenapa harus masbuk? Toh jam 12 memang saatnya waktu zuhur, asar nanti juga demikian. Begitu seterusnya Mas Wi tadi. Ya, Masya Allah ya. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Mina semuanya sudah bergabung. Ada Pak Sudianto, ada Mukhlis, ada Gosim, ada siapa lagi nih? Rakiko Aziza, ada Cyberdev. Ya, terima kasih. Ini spill baju nih saat bajunya yang putih sama yang hitam. Jadi ya ini kan baju alhamdulillah produk dari Minako ya. Jadi Mina punya program bukan sekedar membuat baju, tadi ada unsur dukungan. Misalnya di sini ada FTR TTS. Saya kira teka-teki silang ya. Ternyata ini singkatan FTR itu from the river to the sea. Itu jadi dari perbatasan sungai di Yordan sampai ke Sea Mediterranean, Laut Tengah itu dan milik Palestina. Nah, ungkapan from the river to the sea itu sekarang mulai mengancam warga Yahudi yang di Jerman sekarang, sehingga melarang kalimat ini karena itu tanahnya penjajahan Israel yang punya the Greater Israel raya. Nah ini dilawan dengan kaos. Bagaimana cara melawannya? Miliki kaos ini. Hubungi Mas Yudi. Ada pertanyaan lagi dari Subhan Fiddin. Amalan atau doa apa yang tepat untuk pembebasan Masjidil Aqsa? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali doa-doa. Apalagi ini kan dibaca setelah sholat ya. Jadi artinya boleh pakai bahasa sendiri. Nah, bahasa Jawa juga boleh. Tapi kan lebih utama bahasa Arab ya. Yang sering kita baca misalnya Allah mansur muslimin fi Palestina atau Allah manjil muslimin fi Palestina, artinya semua yang terkait dengan Palestina ditolong oleh Allah, termasuk di dalamnya masjid ya. Atau doa yang secara spesifik. Saya diajari oleh guru saya, profesor saya Al-Owaisi ya, saya mengikuti beberapa kali doanya. Di antaranya beliau mengajarkan doa Allahumma rizukna
sholatan di Masjidil Aqsa. Ya Allah beri kami rezeki atau kesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa bahwa harun aziz dalam keadaan merdeka dan terhormat. Artinya kita menghendaki agar Masjidil Aqsa itu terbebas secara terhormat, kemudian kita bisa sholat di dalamnya. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, ya Allah bebaskanlah Masjidil Aqsa sehingga kami bisa sholat, umat Islam bisa sholat di dalamnya. Dan ya pokoknya intinya ke arah Masjidil Aqsa lah kurang. Ya, jadi untuk doa bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, atau bisa pakai bahasa apa saja. Intinya adalah bagaimana supaya kita semua umat Islam bisa sholat di Masjidil Aqsa, rakyat Palestina bisa merdeka, tidak lagi merasakan penjajahan Zionis Nah Israel. ini boleh dicatat Allahumma inna nas'aluka, nanti saya ulang lagi di relap. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu salatan fil Masjidil Aqsa wa huwa qurrun aziz. Qurriyah qurrun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil Masjidil Aqsa wa huwa qurrun aziz. Aziz, Masya Allah ya. Ini ada Pak Edi Hernedi, saya pecinta negeri Palestina. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti pada mahsyar dikumpulkan bersama para syuhada Palestina. Mereka orang-orang yang mati syahid, Allah akan bangkitkan sebagai orang mulia, dan kalau kita cinta pada mereka, mudah-mudahan kita termasuk golongan dari mereka. Amin. Ya, amin. Tadi ada istilah begini, dulu saya sempat ada pertanyaan juga. Itu kan urusan Palestina, kan urusan politik negara Palestina. Urusan politik kita sudah ditekan oleh Kementerian Luar Negeri, katakanlah begitu. Jadi kenapa kita harus repot-repot? Jadi ini pandangan yang menurut saya perlu diluruskan juga. Ya oke lah itu urusan politik, tapi kan terlalu sempit. Kenapa? Karena di Palestina jangan lupa itu negerinya para nabi lah. Kan ada makam yang tadi disebutkan Nabi Ibrahim, Nabi. Loh, makamnya ada di situ. Kemudian yang kedua, apalagi ada Masjidil Aqsa. Ayat-ayat Al-Quran dulu banyak turun di sana, para nabi. Nah sekarang di Nodai kok kita diem aja? Katanya kita iman kepada para nabi. Ini negerinya lagi di Nodai kok kita diem aja? Terus yang kedua, jangan lupa itu wilayah yang diwakafkan oleh Rasul, oleh Umar bin Khattab untuk umat Islam. Jadi wilayah Palestina itu secara, atau Baitul Maqdis itu wilayah milik Islam yang harus dipertahankan. Karena alati barokna fi halil alamin, itu kalau kita kaji surat Al-Anbiya 71 itu keberkahan Palestina itu untuk seluruh alam. Nah ini justru diketahui oleh Yahudi. Kenapa negara Israel tidak mau hengkang dari situ? Kenapa Amerika mempertahankan negara Israel? Karena kalau lepas dari itu, kekuasaan hegemoni Amerika lepas dari seluruh dunia. Karena itulah dalam teori, kalau disebut teori geopolitik internasional, siapa yang menguasai Palestina, dia pasti menguasai dunia. Makanya ada istilah peace in Palestine, peace in the world ya. Kalau umat Islam ingin menguasai dunia, memimpin dunia, harus memimpin Palestina dulu. Kalau tidak, selamanya umat Islam akan terjadi. Umat Muslim di Rohingya, di Uighur, di India. Itu kenapa? Karena umat Islam belum memimpin dunia seperti dulu kekhilafan Turki Utsmani misalnya. Kenapa belum memimpin dunia? Karena belum bisa membebaskan Palestina. Jadi bukan persoalan semata-mata politik ya, akidah ya, keimanan ya, kepemimpinan dunia Islam, memimpin dunia secara keseluruhan. Ya, kembali lagi ke tema utama nih, Ustaz, ke topiknya tentang undang-undang tadi, tentang pembatasan. Sebenarnya bagaimana sih, Ustaz, isi dari rancangan undang-undang tadi? Kita belum membahasnya tadi. Ya, jadi ini kan diajukan oleh beberapa anggota parlemen. Kalau kita anggota DPR lah ya, di parlemen Israel namanya Knesset itu parlemen Israel. Ini mengajukan bagaimana ini kan lagi rame. Nah, kalau tidak kita bahas ya lolos ya. Intinya pertama bagaimana membatasi suara azan. Artinya speaker-speaker itu ditutup sehingga tidak lagi terdengar lagi suara azan. Kemudian yang kedua melarang pada hari-hari tertentu. Mereka kan punya hari raya, hari Talmud atau apa, itu dilarang sama sekali baik lewat speaker maupun di dalamnya. Nah, baru yang ketiga pelarangan secara total keseluruhan. Nah, ini makin ramai di Knesset karena ada juga yang menolak. Sebab kenapa menolak? Nah, kalau tidak kita terapkan, nanti akan terjadi perlawanan bersenjata yang lebih kencang lagi. Nah, itu diantaranya. Nah, inilah beberapa, dan itu didukung oleh beberapa kementerian seperti Ben Gvir ya, Menteri Keamanannya, bahkan Menteri Keuangannya itu mendukung ini. Nah, kalau ini
dibiarkan, tidak ada perlawanan dari narasi dari media, dari tokoh-tokoh Islam, ya udah akhirnya orang Zionis melihat loh nggak ada yang lawan kalau di negara Islam, ayo jojong aja kita teruslah. Itu pentingnya tadi kita apa ya, melawan narasi yang sedang dikembangkan di Knesset Israel. Ya, bahkan tidak hanya itu, tidak hanya undang-undang pembatasan azan. Ya. Sebenarnya yang bergulir di Knesset atau parlemen Israel itu yang sekarang ini sedang dibahas juga tentang pembatalan perjanjian Oslo. Oh ya. Yang dimana perjanjian itu membagi antara pemerintahan Palestina dengan pemerintahan Zionis Israel. Nah, orang-orang Zionis ini tidak setuju kalau ada pemerintah Palestina, sehingga mereka mendesak untuk membatalkan secara sepihak perjanjian Oslo itu dan melarang adanya pemerintahan Palestina di wilayah situ. Padahal kalau dipikir pemerintahnya sendiri di wilayahnya sendiri tapi dilarang oleh penjajah. Iya, jadi memang lagi hangat juga dibicarakannya. Kalau saya mengulik sedikit, perjanjian Oslo itu tahun 1993 dan 95 itu intinya, ya sebenarnya itu niat terselubung, niat jahatnya ya. Kata-katanya itu ingin mengakui otoritas Palestina, bukan mengakui negara Palestina, belum ada. Otoritas Palestina yang dalam hal ini adalah PLO. Sisi lainnya berarti faksi-faksi lain itu tidak diakui. Mas sejak itulah tahun 93 itu kalau bersuara orang Palestina menyawakan suara mau di PBB, di pertemuan-pertemuan lain, kalau bukan dari PLO itu nggak diakui. Mau dari Hamas, mau dari mana, semuanya nggak diakui. Nah itu sisi lainnya itu untuk menjepit sebenarnya. Sisi keduanya, kalau ada gerakan bersenjata perlawanan di tepi barat, itu PLO harus memberangus. Memberangus warganya sendiri akan melawan. Dengan jaminan PLO mendapat wilayah kekuasaan, itu ada area A, B, dan C. Area A, B, area C itu justru area yang pokok malah dimiliki oleh Yahudi yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Waktu itu diterima aja awalnya. Nah, lama-lama Zionis ya, kelicikan Zionis sebenarnya dengan adanya perjanjian Oslo pun Zionis sudah diuntungkan. Nah, sekarang kenapa ingin mengubah membatalkan itu? Untuk membatalkan itu berarti pertama akan membatalkan otoritas Palestina, yang kedua membatalkan negara Palestina yang memiliki solusi dua negara, yang ketiga ingin mengambil seluruh tanah Palestina sebenarnya. Jadi memang licik, benar-benar licik. Nah, ketidakhati-hatian para diplomat Palestina yang sekarang dikuasai oleh Fatah dan PLO-nya, kalau negosiasi pasti kalah terus. Ya harusnya negosiasi dengan persenjataan seiring lah. Dalam negosiasi, kalau antara dibatalkan dengan tidak lebih merugikan dibatalkan, ya harus pertahankan Oslonya. Walaupun sekali lagi Israel tidak pernah melaksanakan perjanjian Oslo. Buktinya apa? Pemukiman jalan terus. Padahal di perjanjian Oslo itu nggak boleh kecuali di daerah A. Yang kedua, Zionis tidak boleh mengacak-acak Masjidil Aqsa karena itu di wilayah PLO. Tapi nyatanya dilanggar semua. Sementara Palestina disuruh mengamalkan, disuruh melaksanakan semuanya. Sementara Zionis tidak. Nah itulah yang menjadi hangat sekarang, harus dibatalkan Oslo. Maksudnya adalah negara Palestina nggak boleh ada sama sekali. Yang kedua ya antara Israel menguasai seluruhnya aja 100%, nggak sekarang 85%. Ya itulah ciri khas penjajah begitu ya. Iya, kolonial namanya kan terus. Nah kalau dibiarkan terus nanti akan menjajah tetangganya. Jangan lupa loh, Mesir ntar diambil, Suriah diambil, Libanon. Kalau udah diambil nanti Arab diambil. Jadi harus ditekan oleh negara-negara tetangganya. Kalau dibiarin nanti Q sendiri yang kena negara itu. Mau tanya lagi Ustaz, masih ada nggak daerah Palestina yang aman dari Zionis? Ya kalau dilihat dari perkembangan terkini hampir sempit ya. Secara formal tinggal 15% di tepi barat, itu pun terpencar-pencar titik-titiknya. Artinya hampir di setiap sudut ada tentara pendudukan. Yang kedua, setiap desa itu dibatasi oleh, kita tahu sendiri tembok-tembok itu ya, tembok-tembok apartheid namanya. Itu tebalnya bisa 1-2 meter, tingginya bisa 8-9 meter. Itu pun sudah untuk mengisolasi. Jadi kalau misalnya saya bertetangga sama Widi, karena ada temboknya,
saya mau ke rumahnya nggak bisa, ada temboknya, harus saya muter dulu kemana, baru masuk ke situ pun lewat pembatasan checkpoint dari pasukan. Jadi semakin menyempit. Nah, sebelum perang tahun 2023 Tufanul Aqsa ya, sekarang masuk ke tahun ketiga, itu Gaza itu walaupun Gaza itu nggak nyampe 10% dari seluruh Palestina, kita 8% aja, tapi murni hijau semua, artinya tidak ada tentara pemukim Yahudi di situ. Nah, sejak perang 2023 sampai sekarang pendudukan ingin mengambil alih. Sekarang bahkan tentara-tentaranya sudah ada di 50% wilayah Gaza, walaupun belum menduduki karena terus ada perlawanan. Warga Gazanya tidak mau keluar, tidak mau diusir, dia tetap bertahan. Lebih baik mati syahid di sini daripada harus pergi. Nanti kalau pergi diambil semua. Jadi emang kalau melihat pertanyaan tadi emang hampir sempit, tidak ada lagi daerah yang tidak ada pengawasan dari pendudukan. Tetapi saya meyakininya perjuangan perlawannya terus semakin akan tetap ada apapun. Justru kalau orang terdesak kan akan semakin kuat ya. Sama seperti kalau ini perasaan lebar sungai ini 4 meter, saya untuk loncat kayaknya nggak bisa. Tapi kalau saya dikejar anjing sama saya saya bisa loncat ya. Karena dalam keadaan terdesak. Nah ini kalau kita melihat ke sana dalam keadaan terdesak, kalau semangat perjuangan Palestina akan terus membara didukung oleh umat Islam yang lain, saya kira akan bisa berhasil meraih kemerdekaannya insya Allah. Ya, dari Pak Edi Hernedi lagi nih. Insya Allah. Anak saya beri nama Adha Gio Palestin. Masya Allah. Apa tidak keberatan ya Ustadz? Sementara Pak Suban Fiddin, anak saya namanya Gaza Fateh. Masya Allah. Jadi nama itu kan menunjukkan cita-cita ya. Saya kira kalau menggunakan nama Palestina, nama apa kan ada anak saya yang nomor berapa itu yang tapi udah meninggal waktu bayi itu saya beri nama Syuhada Al-Aqsa. Jadi saya Abu Syuhada Al-Aqsa. Jadi nama itu menunjukkan kecintaan kita. Insya Allah tidak berat, tapi mulia. Nah ini kembali ke soal berat dan tidak. Kalau kita ke masjid itu jangan dianggap berat, walaupun harus melangkah sekian kaki, tapi mulia. Kalau kita melihatnya mulia, yang berat jadi ringan. Nah, mudah-mudahan dari nama tadi itu menginspirasi keluarga antum, anak antum juga terus harus dikasih motivasi tentang Al-Aqsa sehingga saya namanya Al-Aqsa berarti saya harus fokus konsentrasi. Saya namanya Palestina, saya harus semakin memberikan dukungan terhadap Palestina. Masa nama anaknya Palestina nggak dukung Palestina? Jadi insya Allah nama-nama yang baik, bukan nama yang berat tapi yang mulia saja. Jadi nama merupakan representasi dari doa. Ya betul. Tapi saya ingat dulu Ustaz, waktu saya kecil itu sebenarnya nama saya itu Ganjar. Bukan, jadi artinya apa, Be? Tapi karena saya sakit-sakit, terus tua nanya sama iya. oh ini jenenge Kabotan nih. Oh, Kabotan. Akhirnya diganti Widi. Padahal Ganjar itu dari Gubernur Jawa Tengah. Iya. Malah nyapres semua Ganjar. Iya dari sisi itu ya bisa. Ya. Tak terasa kita sudah mau 1 jam ini. Sudah mendekati jam 9. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita langsung aja ya. Ini posisi di mana Ustaz? Kami hanya di Pondok Pesantren Al-Fatah di Cilengsi. Nah, kami siarannya ini di Studio Mina. Kalau mau bergabung atau berkunjung silaturahim silakan ke Studio Mina di Masjid Taqwa di Cibubur seperti itu. Jadi sahabat Mina semuanya, terima kasih sudah bergabung memberikan komentar pertanyaannya. Mudah-mudahan program kita kali ini semakin menambah kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa, kepada Palestina, dan menambah semangat kita untuk bisa terus berjuang membebaskan Palestina. Mudah-mudahan kita semua berada dalam golongan orang-orang yang berjuang, berada dalam golongan para syuhada, dan kita dikumpulkan dalam orang-orang yang memiliki kepedulian tentang Masjidil Aqsa, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai penutup, Ustaz, monggo Ustaz. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa akan selalu ada pembela-pembela kebenaran. Kemudian ditanya, aina ya Rasul, di mana itu Rasul? Rasul menjawab, fil Baitul Maqdis wa abna fi Baitul Maqdis. Jadi akan selalu ada orang-orang yang membela Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Karena
statusnya tempat masjid yang mulia dan Allah memang sudah menjamin kemerdekaannya. Jadi artinya apapun, bagaimanapun, seperti apapun, Al-Aqsa, Baitul Maqdis akan bebas dengan atau tanpa kita. Jadi kalau kita nggak mau, saya nggak ikut-ikut, tetap akan merdeka. Jadi mari kita ikut bergabung melalui ya doa paling tidak ya, donasi, narasi, kegiatan apapun untuk mengarah ke Al-Aqsa supaya kita tercatat sebagai barisan dari salah satu bagian dari pembebas Baitul Maqdis, pembebas Masjidil Aqsa, pembebas Palestina. Dan yang kedua, karena kita bicara tadi soal masjid ya, hari kita memerlukan masjid, kegiatan masjid yang tadi di awal disinggung, kenapa masjid-masjid hampir mungkin 1000-an masjid dihancurkan sebagian atau seluruhnya di Gaza, karena di masjid itulah pusat silaturahim, di masjid itulah pusat komando. Jadi kalau masjidnya makmur, kuat, itu jaminan kekuatan komandonya tinggi. Kalau masjidnya lemah, jamaahnya sedikit, itu tanda silaturahimnya sedikit. Maka dari itu mari, mumpung kita diberi kesempatan negara yang merdeka, sholat bisa leluasa, kita makmurkan masjid dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian dari saya. Iya, doanya tadi yang disampaikan tentang tadi pertanyaan doa ya, Allahumma rzuqna Oh, pakai ini aja, Allahumma inna nas'aluka. Oh, itu tadi boleh. Atau tadi yang singkat tadi saja, Allahumma rzuqna sholatan fi Masjidil Aqsa wa huwa khurun aziz. Atau Allahumma inna nas'aluka sholatan fi Masjidil Aqsa wa huwa khurun aziz. Itu kalau memang belum apa, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa yang lain. Jadi sahabat Minang semuanya, terima kasih sudah bergabung memberikan komentar pertanyaan. Alhamdulillah malam ini banyak sekali komentar pertanyaannya, dan kita insya Allah berjumpa lagi di pekan mendatang masih dalam program Suara Palestina, sebuah program acara yang akan menginspirasi kita untuk terus memikirkan perjuangan solidaritas tentang Masjidil Aqsa dan Palestina bersama Ustadz Ali Farhan Sani, Duta Al-Quds Internasional. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.